Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Faruk Al-Afif, NIM 2017 12157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, materi akuntansi perpajakan. Pengertian: BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam proses jual beli, BPHTB biasa disebut dengan pajak pembeli. Namun BPHTB dinamai bea bukan pajak karena terdapat beberapa hal yang membedakan bea dengan pajak. Salah satunya terlihat dari frekuensi pembayaran bea dan pajak. Pajak harus dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan dalam pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidental dan tidak terikat oleh waktu. Hal ini terjadi pada bea materai. Kita bisa membeli atau membayar materai tempel kapan saja dan di mana saja. Cara kerja ini juga berlaku pada saat membayar BPHTB. Dasar hukum BPHTB. Dasar hukum pengenaan BPHTB diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Setiap orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan diwajibkan membayar BPHTB. Dalam UU BPHTB, BPHTB tidak hanya dikenakan dalam perolehan berupa jual beli. Segala perolehan hak atas tanah dan bangunan akan dikenakan BPHTB. Selanjutnya, jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan BPHTB. Yang pertama yaitu jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga hibah, yang keempat hibah wasiat, yang kelima warisan, yang keenam pemasukan perseroan atau badan hukum lain, yang ketujuh pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yang kedelapan penunjukan pembeli dalam lelang, yang kesembilan pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang ke-10 penggabungan usaha, 11 peleburan usaha, 12 pemekaran usaha, 13 hadiah, dan 14 hasil lelang non-eksekusi. Dari sejumlah perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut, yang sering terjadi di masyarakat adalah jual beli dan waris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan BPHTB jual beli dan BPHTB waris. BPHTB jual beli. Untuk peralihan hak berupa jual beli, pajak dikenakan kepada kedua belah pihak, baik kepada penjual maupun pembeli. Sebenarnya pembeli adalah pihak utama yang berkewajiban untuk membayar pajak. Namun, pihak penjual bisa saja menanggung biaya BPHTB jika diatur dalam akad jual beli yang disetujui kedua belah pihak. Besaran BPHTB yang harus dibayar berbeda untuk setiap daerah. Setiap pemerintah daerah bisa menentukan sendiri besaran BPHTB tersebut. Namun, besaran BPHTB dihitung berdasarkan harga perolehan hak atau nilai perolehan objek pajak NPOP dan nilai jual objek pajak atau NJOP. NPOP merupakan nilai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, sedangkan NJOP adalah nilai properti menurut taksiran pemerintah. Dalam prakteknya, nilai NPOP bisa lebih besar atau lebih kecil dari nilai NJOP. Perkembangan yang terjadi dalam suatu daerah dengan pesat seperti pembangunan fasilitas massal bisa membuat nilai NPOP lebih besar dari nilai NJOP. Sebaliknya, daerah dengan potensi sengketa dan potensi banjir biasanya memiliki NPOP lebih rendah dibanding NJOP. Jika NPOP lebih besar ketimbang NJOP, yang dipakai sebagai dasar perhitungan BPHTB adalah NPOP. Demikian juga sebaliknya, dalam perhitungan BPHTB, NPOP dikurangi terlebih dahulu dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPOP TKP kemudian dikali 1%. Angka 1% tersebut ditetapkan pemerintah dalam kebijakan paket ekonomi merevisi nilai 5% yang ditetapkan sebelumnya.
Besaran NPOP TKP tiap daerah juga berbeda-beda. Untuk DKI Jakarta adalah 80 juta, sedangkan untuk daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah 60 juta. Selanjutnya simulasi perhitungan BPHTB pada jual beli. Bapak Agus membeli rumah 50 meter persegi di Depok secara kredit dengan harga 1 miliar menurut NPOP. Sedangkan berdasarkan kesepakatan bersama penjual, harga rumah tersebut sebesar 950 juta. Maka yang dipakai dalam contoh cara menghitung BPHTB ini adalah harga beli rumah alias NPOP. Pemerintah Kota Depok menetapkan NPOP TKP sebesar 60 juta, jadi besaran BPHTB yang mesti dibayar Bapak Agus ialah NPOP sama dengan 1 miliar, NPOP TKP sama dengan 60 juta. BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. BPHTB sama dengan 5% dikali 1 miliar dikurangi 60 juta sama dengan 47 juta. Selanjutnya BPHTB warisan. Sama seperti perolehan hak berdasarkan jual beli, perolehan hak atas tanah dan bangunan karena warisan pun dikenakan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB karena para ahli waris memperoleh hak atas tanah dan bangunan, sehingga negara mengenakan pajak. BPHTB yang disebabkan oleh warisan diatur dalam UU nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB. Karena perolehan hak karena warisan merupakan salah satu jenis perolehan hak yang dikenakan pajak. Hal-hal berkaitan tentang aturan warisan dan siapa saja ahli waris serta bagian-bagiannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata atau Hukum Perdata Barat nomor UU tahun 1974 tentang perkawinan. Seperti yang telah dibahas di atas, BPHTB karena jual beli dihitung berdasarkan nilai perolehan objek pajak atau NPOP atau harga kesepakatan penjual dan membeli. Lain halnya dengan perolehan BPHTB karena warisan yang dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP yang dianggap sebagai NPOP. Prinsip perhitungan dalam BPHTB pun sama seperti jual beli, yaitu 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. NPOP TKP warisan berdasarkan besarnya berbeda untuk setiap daerah. NPOP TKP untuk DKI Jakarta adalah 350 juta, sementara itu untuk daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah 300 juta. Namun untuk tanah dan bangunan dengan harga kurang dari 300 juta, ahli waris bebas dari pajak perolehan atas tanah atau bangunan tersebut. Selanjutnya simulasi perhitungan BPHTB pada warisan. Ibu Reni mendapat warisan dari suami yang telah meninggal berupa tanah beserta bangunan di atasnya di wilayah Depok dengan nilai pasar 700 juta. Harga rumah tersebut menurut NJOP adalah 900 juta. Pemerintah Kota Depok menetapkan NPOP TKP warisan sebesar 300 juta. Jadi besaran BPHTB yang mesti dibayar Ibu Reni ialah NJOP sama dengan 900 juta, NPOP sama dengan 900 juta sama dengan NJOP total. NPOP TKP sama dengan 300 juta, yaitu NPOP TKP daerah Depok. BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. Besarnya BPHTB sama dengan 5% dikali 900 juta dikurangi 300 juta sama dengan 30 juta. Demikian presentasi saya mengenai materi BPHTB akuntansi perpajakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.